Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan kami di channel Sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial, keuangan, motivasi, dan informasi seputar dunia pendidikan. Oke, baik sahabat semua dimanapun berada, kali ini saya akan menjelaskan syarat ya untuk mendapatkan status akreditasi unggul bagi prodi-prodi yang ada di lingkup Lamdik ya. Halo Sobat Sobri TV, selamat datang di channel ini. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua hingga channel ini terus berkembang. Sesuai dengan peraturan Ban PT ya, tentang standar untuk memperoleh status akreditasi unggul bagi program studi yang tercakup dalam lembaga akreditasi mandiri kependidikan atau Lamdik. Oke ya. Kali ini kita akan langsung bahas ke lampirannya ya, langsung ke isinya. Oke, coba kita besarkan dulu. Nah, baik, ini di lampirannya ya. Jadi di sini ada 6 ya, ada 6 butir syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan peringkat unggul ya, bagi prodi-prodi yang tercakup dalam Lamdik ya. Oke. 2 ini elemen input, kemudian yang 2 berikutnya adalah elemen proses, dan yang 2 berikutnya adalah elemen luaran ya yang harus dipenuhi. Oke. 2 elemen pertama yakni elemen input ya. Yang pertama indikatornya pada saat TS ya, dosen tetap program studi atau DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional. Nah, di sini untuk program sarjana ada untuk PPG, kemudian magister dan doktor ya. Kita fokuskan ke yang program sarjana ya, karena ini paling banyak. Oke. Jadi yang pertama, bahwa DTPS pada program studi program sarjana ya harus 20% yang memiliki kualifikasi akademik doktor. Misalkan dosennya 7 ya, maka tidak cukup kalau doktornya hanya 1. Maka setidaknya ya harus 2 yang sudah doktor. Gitu. Kecuali kalau dosennya 5, DTPS-nya 5, maka 20% itu ya cukup 1 ya. Berikutnya adalah kurang lebih ada 2 DTPS yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala. Ini agak berat ini ya. Minimal lektor kepala, 2 DTPS ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi berapapun dosennya, kalau misalkan 5 DTPS-nya ya tetap jadi lebih besar atau sama dengan 2 DTPS harus lektor kepala. Dosennya 10 ya tetap sama ya, karena ini bukan persentase, tetapi 2 DTPS harus lektor kepala, 2 atau lebih ya. 3, 4, 5 boleh lah, tapi minimal berarti harus terpenuhi 2. Itu syarat yang harus dipenuhi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih di elemen input ya, kurikulum. Bahwa program studi ya, melakukan asesmen pencapaian CPL ya, capaian pembelajaran lulusan berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari OBE ya, Outcome Based Education. Maka kalau melihat ini, maka prodi-prodi yang ingin terakreditasi unggul, maka kurikulumnya harus sudah menerapkan ataupun berbasis OBE ya. Kalau belum berarti ya belum bisa. Nah,
Ini berlaku untuk semua ya, semua program ya, baik sarjana, PPG, magister maupun doktor, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya nomor 3 ya, ini sudah masuk ke proses ya, proses. Maka prodi harus merancang dan melaksanakan perkuliahan mikro teaching ya, praktek mengajar ya, mikro ya, pembelajaran mikro di kelas, atau nama setara untuk program studi kependidikan. Misalkan di prodi MPI, karena tidak ada mikro teachingnya, tapi diganti dengan istilah mikro leading ya, jadi praktek kepemimpinan mikro ya. Maka ini juga harus dipenuhi ya, jika ingin unggul. Untuk yang sarjana ya, pembelajaran mikro ini ya, atau misalkan di MP berarti mikro leading ini atau nama setara yang dilaksanakan ya, dilaksanakan di laboratorium ya, mikro teaching atau yang sejenis untuk program studi. Kemudian dilaksanakan dengan frekuensi praktek untuk masing-masing mahasiswa lebih besar atau sama dengan 4 kali selama periode semester praktek. Itu sama dengan yang PPG juga sama ya, ketentuannya seperti itu. Lah untuk program magister dan doktor tidak ada ya, tidak ada syarat untuk pembelajaran mikronya ya. Lah kemudian ini masih dilanjut ya, untuk ketentuannya tadi ya, mikro teaching ataupun mikro leading atau istilah sejenisnya, melatihkan 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk program studi pendidikan non mengajar ya. Dan yang D, poin D ini, mikro teaching atau yang sejenisnya itu mahasiswa melakukan refleksi diri atas kompetensi yang sudah dikuasai pada perkuliahan mikro teaching ya, atau nama sejenis. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk di elemen proses yang pertama. Kemudian di elemen proses yang kedua atau ketentuan yang nomor 4 berarti ya, pelaksanaan SPMI dengan siklus PP EPP ya. SPMI telah secara efektif ini untuk semua jenjang ya, baik sarjana, PPG, magister maupun doktor. Jadi ini sama ketentuannya ya. Jadi SPMI telah secara efektif dilaksanakan, yang meliputi memiliki kebijakan penjaminan mutu, harus punya kebijakannya yang sudah ditetapkan tentu. Kemudian memiliki perangkat SPMI yang lengkap, melaksanakan standar SPMI yang sudah ditetapkan, kemudian mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. Berikutnya, mengendalikan pelaksanaan standar SPMI dan meningkatkan pencapaian standar SPMI. Ini semua harus dibuktikan dengan bukti yang sahih ya, bukti yang sahih, bukti yang valid ya. Tentu harus diupayakan agar menjadi prodi yang unggul. Berikutnya yang nomor 5 ya, ini sudah masuk di elemen luaran ya, produktivitas karya inovatif mahasiswa ya. Ini ada semua di sarjana, magister maupun doktor. Di PPG yang tidak ada ya. Jadi persentase jumlah mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan atau publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi itu harus ada ya, sama dengan atau minimal 25% lebih mahasiswa dalam 5 tahun terakhir memiliki karya inovatif berbentuk book chapter, buku ber-ISBN, paten atau paten sarjana sederhana ya, kemudian hak kekayaan intelektual pada karya modul pembelajaran, media pembelajaran interaktif,
aplikasi pembelajaran, karya seni, atau karya lain yang sejenis, atau publikasi ilmiah yang dipublish pada jurnal terakreditasi Sinta 4. Loh, ini minimal ya, Sinta 4. Jadi mesti harus ada 25% dari jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir yang memenuhi syarat ini jika ingin unggul. Lumayan ini. Jadi kalau mahasiswanya 1000, perlu 250 mahasiswa dalam 5 tahun terakhir yang memenuhi luaran ini ya, untuk bisa menjadi prodi unggul. Ya agak berat ya, lumayan. Berikutnya adalah terakhir ya, nomor 6 ini untuk elemen luaran kedua ya, dengan indikator bahwa dalam 3 tahun terakhir DTPS ya, dosen tetap program studi, memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author. Ini harus ada 20% DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2. Wah, ini mantap kan? Jadi tapi biasanya ini include ya. Karena tadi di persyaratan pertama jabatan akademiknya harus lektor kepala. Nah, lektor kepala itu kalau dia sudah S3 kan cukup dengan memiliki Sinta 2. Kecuali kalau magister, dia harus punya yang Scopus, penulis pertama. Nah, begitu ya. Nah, maka jika yang pertama tadi itu terpenuhi, kemungkinan yang berikutnya ini terpenuhi ya. Ada 20% DTPS yang memiliki jurnal yang terpublish di jurnal Sinta 2 ya, atau internasional bereputasi baik Scopus atau WOS sebagai penulis pertama atau corresponding author, seperti itu ya. Untuk program berikutnya ini cuma ada peningkatan ya, 40%, 60%, 80%, tapi tetap sama ke bawahnya minimal Sinta 2 atau terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi Scopus atau WOS, seperti itu ya. Kemudian di bagian bawah ada keterangan ya, keterangan yang berbintang ini menjelaskan tentang soal yang mahasiswa tadi itu, produktivitas karya mahasiswa. Nah, ini seperti itu. Jadi kita bisa baca di sini ya keterangannya. Untuk program sarjana, jumlah mahasiswa baik secara mandiri ataupun bersama-sama dengan DTPS, jadi bisa secara mandiri mahasiswa atau kolaborasi dengan dosennya ya, DTPS yang memiliki karya inovatif dan atau karya publikasi dalam 5 tahun terakhir ya. Jumlah mahasiswa saat TS ya, seperti itu ya. Itu untuk yang ketentuan karya mahasiswa, tidak harus hanya mahasiswa tapi boleh collab ataupun bersama-sama dengan dosennya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.